Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galok Tarina Kusmawardani dengan NPM 2523002208 akan mempresentasikan rancangan proposal penelitian yang berjudul Pengembangan ELKPD berbasis Sistem Thinking Deep Learning Bantuan AI pada topik kebencanaan untuk meningkatkan sense empati siswa. Dimulai dari latar belakang. Bencana banjir yang melanda Pulau Sumatera di penghujung November 2025 meninggalkan jejak kehancuran yang luar biasa, di mana bencana ini mengakibatkan ribuan rumah rusak, bahkan hilang terbawa arus air, dan juga infrastruktur umum seperti jalan dan jembatan itu rusak parah, sehingga ratusan ribu warga terpaksa harus mengungsi. Nah, dari fenomena ini bisa dijadikan sebagai konteks nyata dalam pembelajaran karena berkaitan dengan pengalaman hidup siswa. Ketika materi yang dipelajari dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar, maka siswa akan memahami makna dan relevansi materi tersebut di kehidupan nyata. Tapi faktanya pembelajaran di sekolah hanya berfokus pada pemahaman konsep dengan pendekatannya adalah teacher centered, di mana proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah ini hanya berlangsung secara satu arah, di mana guru berperan sebagai sumber utama pengetahuannya, sedangkan siswa sebagai penerima informasi yang bersifat pasif. Nah, kalau pembelajaran hanya berfokus pada pemahaman konsep, maka kemampuan berpikir tingkat tingginya itu nggak meningkat. Kalau kemampuan berpikir tingkat tingginya nggak dioptimalkan, maka siswa akan sulit mengaitkan konsep dengan kehidupan sehari-hari. Akibatnya, siswa kurang empati terhadap kehidupan sosial. Nah, empati siswa ini harus ditingkatkan melalui pembelajaran bermakna, melalui aktivitas yang melibatkan pengambilan perspektif, refleksi, dan juga interaksi sosial. Nah, di learning ini merupakan pendekatan pembelajaran yang tepat diterapkan. Kenapa? Karena siswa eh, di sini menerapkan pemahaman mendalam, keterkaitan makna, dan kemampuan menerapkan pengetahuan pada situasi nyata. Deep learning membantu siswa mengaitkan konsep pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Pada fenomena banjir ini, untuk bisa menganalisis fenomenanya, siswa harus memahami hubungan sebab akibat fenomena, karena banjir ini terjadi akibat dari berbagai faktor. Pendekatan sistem thinking itu cocok diterapkan untuk menganalisis fenomena, sebab membantu siswa memahami bagaimana curah hujan yang tinggi dalam waktu singkat dapat menyebabkan volume air itu meningkat melebihi kapasitas sungai dan sistem drainasi, serta alih fungsi lahan seperti pengundulan hutan itu juga mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan. Nah, dari situ bisa mengakibatkan banjir. Sejalan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem thinking itu membantu siswa memahami hubungan antara komponen saling berkaitan. Informasi sistem thinking juga mendukung pemahaman holistik yang meningkatkan kemampuan analitis siswa. Nah, dari implementasi sistem thinking ini menunjukkan bahwa ada hubungan komponen sistem yang dapat mengintegrasikan pemahaman siswa terhadap isu perubahan lingkungan dan solusi berkelanjutan. Jadi, pendekatan sistem ini membantu siswa memahami isu perubahan lingkungan saat ini. Ketika mengaitkan pembelajaran dengan isu terkini, siswa dapat merefleksikan moral dan juga tanggung jawabnya sebagai masyarakat. Misalnya, memikirkan solusi mitigasi bencana secara berlanjutan. Memahami fenomena ilmiah sekaligus menyadari dampak kemanusiaan dan lingkungan dapat menumbuhkan sains empati siswa. Jadi, untuk menumbuhkan sains empati bagi siswa, guru harus merancang pembelajaran berbasis masalah nyata. Guru harus merancang pembelajaran yang menghubungkan sains dengan kehidupan manusia dan juga lingkungan. Beberapa hasil research dari penerapan pendekatan sistem thinking itu
ada batas penelitian yang perlu diperbaiki dalam penelitian selanjutnya. Seperti misalnya hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan berpikir sistem siswa mulai berkembang itu ditandai dengan memahami prinsip-prinsip keberlanjutannya dan juga mengidentifikasi keterkaitan sederhana dalam suatu sistem. Nah, namun ketika menerapkannya, siswa itu mengalami kesulitan ketika mengintegrasikan perspektif sistem dalam mengambil keputusan. Terus ada hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa pendekatan sistem thinking digunakan untuk meningkatkan konseptual siswa. Namun hasil proyeknya itu gagal karena masalah teknis. Jadi dari situ menegaskan untuk kembali meneliti kegiatan pembelajaran yang menggunakan sistem thinking untuk memperbaiki kekurangan yang terdapat dalam penelitian sebelumnya. Nah, saya akan menerapkan pembelajaran sistem thinking berbasis deep learning, di mana deep learning ini mendorong keterlibatan kognitif siswa seperti analisis, evaluasi, sintesis yang memperkuat refleksi, diskusi, dan integrasi pengalaman baru dengan pengetahuan sebelumnya. Nah, ketika dipadukan dengan sistem learning, siswa tidak hanya menguasai berpikir sistem yang dilakukan melalui analisis pola sebab akibat, tetapi juga bisa memecahkan masalah kompleks dan pengambilan keputusan pada kehidupan nyata. Nah, di sini juga saya akan menggunakan bantuan AI sebagai literasi digital siswa. Penggunaan AI bertujuan supaya pembelajaran bisa diterapkan, menyesuaikan materi, latihan, dan simulasi sesuai kemampuan dan kebutuhan siswa, sehingga dapat menghasilkan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran sistem thinking berbasis deep learning yang diterapkan berpanduan pada media ELKPD atau panjangnya adalah elektronik lembar kerja peserta didik. Sehingga penulis akan mengembangkan ELKPD berbasis sistem thinking deep learning. Nah, penerapan ELKPD ini dapat membantu guru dalam mengarahkan proses pembelajaran menjadi lebih terstruktur, kontekstual, dan juga berpusat pada siswa. ELKPD memungkinkan penyajian materi, latihan, dan tantangan belajar yang berbeda sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, melalui integrasi AI, siswa dengan kemampuan rendah dapat memperoleh penguatan materi, sedangkan siswa kemampuan yang tinggi itu dapat memperoleh tantangan tantangan lanjutannya. Penerapan LKPD berbantuan AI dapat mendukung pembelajaran terstruktur yang menyesuaikan kemampuan siswa. Jadi, interaksi ELKPD dalam pembelajaran itu berperan dalam menumbuhkan sistem thinking yang selaras dengan prinsip deep learning. Maksudnya adalah menumbuhkan pembelajaran yang menekankan pemahaman mendalam, keterkaitan konsep, dan juga kemampuan transfer pengetahuan ke situasi baru. Integrasi kedua pendekatan ini itu mendorong siswa melakukan refleksi metakognitif terhadap konsekuensi ilmiah dari tindakan manusia, sehingga sense empati siswa bisa berkembang seiring dengan meningkatnya kemampuan berpikir sistem dan pemahaman konseptual yang mendalam. Oleh karena itu, saya akan melakukan penelitian yang berjudul pengembangan ELKPD berbasis sistem tinggi deep learning berbantuan AI dapat pada topik kebencanaan untuk meningkatkan sains empati siswa. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mengembangkan ELKPD berbasis sistem thinking deep learning berbantuan AI pada topik kebencanaan dapat meningkatkan sains empati siswa. Dari rumusan masalah tersebut, muncullah 3 pertanyaan penelitian yang akan diselidiki jawabannya. Yang pertama, bagaimana karakteristik ELKPD berbasis sistem thinking deep learning berbantuan AI pada topik kebencanaan dapat meningkatkan sains empati siswa. Yang kedua, bagaimana kelayakan dan kepraktisan ELKPD berbasis sistem thinking deep learning berbantuan AI pada topik kebencanaan dapat meningkatkan sains empati siswa.
Yang ketiga, bagaimana efektivitas ELKPD berbasis sistem thinking deep learning berbantuan AI pada topik kebencanaan dapat meningkatkan sains empati siswa. Dari pertanyaan tersebut, maka tujuannya dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan karakteristik ELKPD berbasis sistem thinking deep learning berbantuan AI pada topik kebencanaan untuk meningkatkan sains empati siswa. Yang kedua, mendeskripsikan kelayakan dan kepraktisan ELKPD berbasis sistem thinking deep learning berbantuan AI pada topik kebencanaan untuk meningkatkan sains empati siswa. Yang ketiga, mendeskripsikan efektivitas penggunaan ELKPD berbasis sistem thinking deep learning berbantuan AI pada topik kebencanaan untuk meningkatkan sains empati siswa. Dari rumusan masalah dan pertanyaan penelitian dan juga tujuan penelitian, maka manfaat adanya penelitian ini adalah menghasilkan ELKPD berbasis sistem thinking deep learning yang memuat solusi alternatif penanggulangan bencana alam untuk menstimulus sains empati siswa. Yang kedua, ELKPD juga bisa digunakan oleh guru sebagai salah satu referensi media pembelajaran di kelas dalam menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif dan bermakna. Yang ketiga, ELKPD juga bisa digunakan oleh siswa untuk meningkatkan sains empati melalui proses pembelajaran dengan menggunakan ELKPD berbasis sistem thinking deep learning. Dan yang terakhir, manfaatnya adalah dapat digunakan oleh peneliti lain sebagai pertimbangan dalam memperbaiki kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini. Kemudian, ruang lingkup penelitiannya atau batasan penelitiannya. Yang pertama, penelitian ini yang akan dilakukan merupakan penelitian pengembangan, research and development, dengan desain penelitiannya itu menggunakan embed experimental design. Jadi, dari desain penelitian tersebut akan menghasilkan produk berupa ELKPD pada materi FRIDA sesuai dengan capaian pembelajaran fase F kelas 11 di kurikulum Merdeka. Untuk indikator sains empati yang digunakan itu mengadopsi dari penelitian yang berjudul An Instrument for Measuring Scientific Empathy in Student Disciplinary Engagement, the Scientific Empathy Index. Nah, dari penelitian itu menghasilkan indeks empati science atau sains empati yang meliputi ada scientific imagination, imajinasi ilmiah. Kemudian yang kedua ada empathy concern, kepedulian empati, ada empathetic understanding, pemahaman empati, dan ada juga sensitivity, kepekaan, dan itu ada wonder, rasa ingin tahu. Nah, ELKPD yang dikembangkan itu menggunakan pendekatan sistem thinking yang mengadopsi dari penelitian yang berjudul Developing the System Thinking Skill of Pre-Service Science Teacher on Outdoor ERG's course. Jadi ada indikator identify the meaning and aspect of sustainability, identifikasi makna dan aspek secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua ada since nature a system, melihat sistem sebagai bagian dari lingkungan. Yang ketiga ada identify system komponen, mengidentifikasi komponen sistem. Yang keempat ada analyze the interconnection between sustainability aspect, menganalisis hubungan antar aspek secara berkelanjutan. Yang kelima ada recognize hidden dimension, mengenali dimensi tersembunyi dalam aspek. Kemudian ada recognize self-responsibility within the system, menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap setiap aspek. Kemudian ada remember the relationship between past, present, and future, mengingat hubungan keterkaitan antar aspek. Yang selanjutnya ada recognize the cyclic nature of the system, mengenali siklus berdasarkan keterkaitan aspek.
Kemudian ada develop empathy with others, mengembangkan empati terhadap manusia. Kemudian ada develop empathy with non-humans, mengembangkan empati terhadap makhluk yang non-manusia. Kemudian ada develop a sense of place, mengembangkan rasa keterkaitan terhadap suatu hal. Dan yang terakhir ada adapting system thinking to their life, mengadaptasi berpikir sistem dalam kehidupan. ERKPD yang dikembangkan ini juga menggunakan pendekatan deep learning, di mana menggunakan 3 prinsip utama. Ada meaningful learning, pembelajaran bermakna; mindful learning, pembelajaran sadar; dan ada joyful learning, pembelajaran interaktif. Jadi penelitian ini mengkaji beberapa literatur. Yang pertama yang kita kaji ada teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme itu merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai aktor aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman, interaksi, refleksi, dan eksplorasi, bukan sebagai penerima pasif dari informasi yang disampaikan oleh guru. Nah, dalam kerangka ini, pengetahuan itu bukan entitas yang dipindahkan dari guru ke siswa, tetapi dikonstruksi secara mental dan sosial oleh siswa ketika terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran yang bermakna. Jadi, konstruktivisme ini menekankan pembelajaran yang aktif dan kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan kurikulum saat ini. Nah, ketika teori belajar konstruktivisme dikaitkan dengan sistem thinking, konstruktivisme ini menyediakan landasan teoritis bagaimana siswa bisa membangun pemahaman secara aktif melalui pengalaman, refleksi, dan interaksi sosial. Nah, sedangkan sistem tingginya itu merupakan penerapan yang lebih spesifik dari proses konstruksi pengetahuan pada konteks pemahaman siswa yang kompleks. Jadi, dalam pendidikan, sistem thinking itu memungkinkan siswa menerapkan prinsip konstruktivisme untuk mengkonstruksi pemahaman sistemik seperti mengidentifikasi bagian-bagian sistem, hubungan antar bagian, dan juga pola feedback dari sistem tersebut. Nah, pendekatan konstruktivis membuat siswa mampu membangun peta konsep sistem, mengeksplorasi keterkaitan, dan merefleksikan konsekuensi dari perubahan komponen dalam sistem. Kemudian yang selanjutnya ternyata selain konstruktivisme juga ada teori belajar konektivisme yang berhubungan dengan sistem thinking. Teori belajar konektivisme merupakan pendekatan pembelajaran yang muncul sebagai respon terhadap kebutuhan pembelajaran di era digital, di mana informasinya itu tidak hanya terdapat dalam pikiran siswa, tetapi bisa tersebar dalam berbagai jaringan koneksi antar orang, teknologi, perangkat digital, platform online, dan sumber informasi lainnya. Jadi, di era pendidikan modern, konektivisme memandang belajar itu sebagai proses membangun dan memelihara koneksi antar berbagai sumber dan siswa dalam jaringan, sehingga pengetahuannya menjadi dinamis, terbuka, dan saling terkait. Teori belajar ini membuka ruang bagi siswa untuk mengakses, mengevaluasi, dan menghubungkan informasi dari berbagai jaringan informasi digital, bukan hanya bergantung pada teks atau guru sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Nah, kognitivisme ini memperkuat kemampuan sistem thinking karena keduanya memandang pengetahuan dan masalah dalam kerangka sebagai hubungan yang kompleks dan saling terkait. Sistem thinking menuntut siswa memahami fenomena sebagai sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling mempengaruhi, bukan sebagai unit informasi yang terpisah. Nah, kolektivisme menyediakan landasan epistemologis untuk
Berpikir sistemik karena belajar dalam jaringan pengetahuan secara otomatis itu mengharuskan siswa melihat keterkaitan antar informasi, mengidentifikasi pola hubungan, dan memahami bagaimana suatu elemen bisa mempengaruhi keseluruhan struktur pengetahuan dalam konteks digital. Jadi hal ini bisa membantu siswa mengembangkan mental yang holistik dan dinamis terhadap masalah kompleks sesuai dengan tujuan dari sistem thinking. Nah, sistem thinking sendiri itu merupakan pendekatan berpikir yang melihat fenomena sebagai suatu kesatuan sistem yang saling terkait, di mana komponen-komponen dan hubungan antara komponen tersebut membentuk pola dan perilaku sistem secara keseluruhan dan bukan sebagai bagian yang terpisah. Pendekatan sistem thinking dinilai penting untuk menangani tantangan kompleks dalam konteks sosial, pendidikan, maupun lingkungan karena memungkinkan pemahaman yang lebih holistik terhadap dinamika sistem. Hasil penelitian menekankan bahwa penerapan sistem thinking dapat membantu mendorong perubahan transformatif dalam sistem sosial ekologis yang kompleks melalui refleksi interdisipliner atas hubungan antar elemen sistem. Pengembangan alat bantu berpikir sistemik atau systemic thinking tools bagi pengelola publik dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menganalisis dan memahami interaksi sistem dalam praktik organisasi yang berdampak pada kemampuan pengambilan keputusan lebih efektif dalam konteks pelayanan publik. Jadi, sistem thinking memungkinkan siswa memahami kompleksitas permasalahan global dengan mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kemampuan ini mendorong siswa untuk berpikir reflektif dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan karena setiap tindakan dapat dipahami dan memiliki konsekuensi terhadap sistem yang lebih luas. Kemudian deep learning. Deep learning itu merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman yang mendalam, bermakna, reflektif, dan kontekstual terhadap konsep, keterampilan, dan proses berpikir. Nah, pendekatan ini mendorong siswa tidak hanya menghafal informasi, tetapi mampu mengintegrasikan pengetahuan dengan pengalaman nyata melalui hubungan antar konsep dan menerapkan pemahaman tersebut dalam berbagai situasi kehidupan. Penerapan pendekatan deep learning dapat meningkatkan literasi AI dan kemampuan siswa dalam memahami konsep yang kompleks sekaligus bisa juga mengembangkan kesadaran etis terkait penggunaan teknologi. Pendekatan deep learning membantu siswa untuk mampu menjelaskan konsep secara konsisten yang lebih baik setelah beberapa siklus pembelajaran dan menunjukkan peningkatan pemahaman konseptual. Deep learning juga membantu siswa memahami pola hubungan dan aplikasi konsep sains matematika atau bahasa dalam konteks nyata yang menunjukkan pergeseran paradigma dari pembelajaran tradisional ke pembelajaran yang lebih konstruktif dan bermakna. Pendekatan deep learning menekankan pemahaman konseptual yang mendalam melalui keterlibatan aktif, refleksi, dan integrasi pengetahuan dengan konteks nyata sehingga siswa mampu membangun makna dan mentransfer pengetahuan ke situasi baru. Proses ini selaras dengan sistem thinking yang menuntut siswa memahami fenomena sebagai sistem yang kompleks, terdiri atas komponen yang saling berinteraksi dan berubah dari waktu ke waktu. Jadi, pembelajaran yang mendorong deep learning secara alami bisa memperkuat kemampuan berpikir sistem karena siswa dilatih mengaitkan konsep, menganalisis hubungan sebab akibat, dan memahami pola dan dinamika sistem secara holistik. Integrasi sistem thinking dalam pembelajaran terbukti mendukung terciptanya deep learning karena siswa tidak hanya mempelajari konsep secara terpisah tetapi bisa memahami hubungan antar unsur dalam satu sistem termasuk dimensi sosial, lingkungan, dan temporal.
Hasil penelitian menunjukkan ketika siswa terlibat dalam aktivitas pemetaan sistem, permodelan, dan analisis interkoneksi, siswa bisa menunjukkan peningkatan pemahaman mendalam, kemampuan reflektif, dan kesadaran terhadap dampak jangka panjang dari suatu fenomena yang merupakan karakteristik utama deep learning. Dengan demikian, deep learning itu berperan sebagai pendekatan pedagogis yang memfasilitasi berkembangnya sistem thinking sebagai kompetensi berpikir tingkat tinggi yang esensial dalam menghadapi permasalahan kompleks di abad ke-21. Literasi digital berbasis AI mendorong penerapan pengetahuan ke konteks nyata. Siswa tidak hanya memahami teori AI, tapi juga bisa belajar bagaimana menggunakannya secara etis dan bertanggung jawab. Contohnya, dalam pendidikan, AI dapat digunakan untuk membantu siswa mengakses referensi, menganalisis data penelitian, atau memproduksi konten kreatif. Namun, siswa juga harus mengintegrasikan pemahaman AI dengan nilai etis dan sosial, misalnya menjaga privasi data dan mempertimbangkan implikasi sosial dari penggunaan AI. Nah, literasi AI tidak hanya kognitif aja, tapi juga bisa berfungsi dalam bidang sosial dan etis. Pengguna yang paham AI diharapkan mampu mengembangkan empati digital, yaitu memahami bagaimana interaksi dengan AI dapat mempengaruhi orang lain dan membuat keputusan yang mempertimbangkan aspek moral dan sosial. Misalnya saat menggunakan AI untuk membuat konten, siswa harus mempertimbangkan apakah hasil kontennya bisa menimbulkan stereotip, bias, atau dampak negatif terhadap suatu kelompok tertentu. Dan yang terakhir tentang sains empati. Sains empati merupakan kemampuan siswa untuk menggabungkan pemahaman konseptual sains dengan kesadaran emosional sosial, dengan kesadaran emosional, sosial, dan etis. Sehingga mereka tidak hanya mempelajari fakta atau konsep ilmiah secara terpisah, tapi juga mampu merasakan, memahami, dan mempertimbangkan dampak tindakan manusia terhadap makhluk lain dan lingkungan. Konsep ini muncul dari pengembangan empati dalam konteks sains yang menekankan bahwa pembelajaran sains tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga memerlukan keterlibatan afektif dan reflektif. Integrasi sains empati dalam pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan emosional siswa, mendorong pemikiran kritis, refleksi, dan pengambilan keputusan etis, serta membentuk kesadaran akan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Strategi untuk menumbuhkan sains empati seperti pendekatan sistem thinking untuk memahami keterkaitan antar unsur sistem, simulasi dan role play yang menempatkan siswa pada perspektif lain, serta refleksi dan diskusi etis terkait implikasi sosial dan ekologis dari fenomena ilmiah. Dengan demikian, sains empati merupakan kompetensi multidimensional yang menggabungkan aspek kognitif, afektif, sosial, dan etis dalam pendidikan sains. Sehingga siswa tidak hanya menguasai konsep, tapi juga menjadi siswa yang peduli, reflektif, dan bertanggung jawab terhadap manusia, makhluk hidup lain, dan lingkungan. Yang selanjutnya, ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan saya lakukan. Yang pertama, ada penelitian berjudul An Instrument for Measuring Scientific Empathy is Students Disciplinary Engagement titik 2 Scientific Empathy Index atau disingkatnya SEI. SEI ini dari hasil penelitiannya berperan dalam kemampuan penyelidikan ilmiah atau scientific inquiry siswa. SEI dapat memberikan siswa pengalaman berpikir, bertindak, dan berasa dalam sains. Yang kedua, ada artikel penelitian yang berjudul Developing System Thinking Through Project-Based Learning, Load with Education for Sustainable Development.
Hasilnya adalah pembelajaran berbasis proyek atau PJBL yang bermuatan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan atau ESD mengenai materi perubahan lingkungan dapat mengembangkan kemampuan berpikir sistem atau sistem thinking skill siswa SMA. Penelitian lain yang berjudul meningkatkan kemampuan problem solving melalui sistem thinking dalam pembelajaran anak usia dini menunjukkan bahwa hasil penelitian menunjukkan implementasi sistem thinking dalam pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan problem solving anak usia dini. Anak-anak yang dikenalkan dengan hubungan antar konsep yang menggunakan stimulus visual menunjukkan peningkatan kemampuan berpikir logis dan dapat menyelesaikan masalah sederhana. Kemudian ada penelitian yang berjudul STALE, System Thinking and ESD Learning Model. Titik 2, Developing Elementary School Student System Thinking Skill. Hasilnya adalah kemampuan berpikir sistem siswa dapat dikembangkan secara bertahap dan berkelanjutan melalui pembelajaran berbasis model STALE yang disesuaikan dengan tema pembangunan berkelanjutan dan ESG. Kemudian yang terakhir ada judul penelitian yang berjudul Deep Learning as a Transformative Approach to Social Studies Education. Hasilnya adalah pendekatan Deep learning dapat meningkatkan keterlibatan refleksi siswa, keterampilan berpikir kritis, dan empati terhadap isu lokal dan global. Sekaligus mengubah paradigma pembelajaran menjadi lebih partisipatif dan juga berpusat pada siswa. Nah, yang selanjutnya adalah kerangka berpikir. Jadi, dari permasalahan yang sudah dijelaskan dalam latar belakang akan diterapkan pembelajaran berbasis sistem thinking, deep learning sebagai solusinya. Nah, ketika dilihat pada gambar, maka ada keterkaitan antara indikator sistem thinking dan indikator sense empati siswa. Yang pertama, identify the meaning and aspect of sustainability itu berkaitan dengan aspek sense empati, wonder, dan scientific imagination. Di mana dari keterkaitan tersebut bisa memahami aspek keberlanjutan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan imajinasi ilmiah untuk membayangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan manusia terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang kedua, see nature as a system. Berkaitan dengan sense empati, bagian empathic concept. Jadi, kaitannya adalah dari keterkaitan tersebut bisa melihat alam sebagai sistem yang mendorong kepedulian terhadap manusia dan lingkungan karena menyadari keterkaitan semua elemen. Yang ketiga, ada identify sistem components berkaitan dengan sense empathy sensitivity. Dari situ keterkaitannya adalah mengenali komponen sistem, menumbuhkan kepekaan siswa terhadap tanda-tanda perubahan atau potensi risiko bagi manusia dan makhluk lainnya. Kemudian yang keempat, ada indikator analyze interconnection between sustainability aspect berkaitan dengan sense empati, indikator empathic understanding. Di mana kaitannya bisa menganalisis hubungan antar aspek keberlanjutan, membantu siswa memahami perspektif dari berbagai pihak yang terdampak, bisa berupa manusia atau non-manusia. Yang selanjutnya ada recognize hidden dimension berkaitan dengan sense empati, indikator scientific imagination and wonder. Nah, keterkaitannya adalah bisa mengenali dimensi tersembunyi, memacu siswa berimajinasi dan bertanya lebih dalam mengenai dampak tersembunyi dari suatu tindakan terhadap sistem. Yang selanjutnya ada indikator sistem thinking, recognize self-responsibility within the system, berhubungan dengan sense empati bagian empathic awareness. Keterkaitannya adalah menyadari tanggung jawab
tanggung jawab diri sendiri untuk mendorong siswa untuk peduli dan bertindak secara etis terhadap lingkungan dan masyarakat. Kemudian selanjutnya ada indikator remember the relationship between past, present, and future berkaitan dengan sense empati bagian scientific imagination, di mana kaitannya bisa mengaitkan waktu untuk membantu siswa membayangkan akibat jangka panjang dari tindakan manusia dan intervensi pada sistem. Yang selanjutnya ada indikator recognize the cyclical nature of the system berkaitan dengan sense empati, indikator sensitivity and wonder. Kaitannya adalah memahami siklus sistem, menumbuhkan kepekaan terhadap pola berulang, dan rasa ingin tahu untuk mengeksplor fenomena alam lebih lanjut. Yang selanjutnya ada indikator develop empathy with others, kaitannya dengan sense empati bagi indikator empati concept dan empati understanding. Nah, kaitannya adalah fokus pada manusia secara langsung, menumbuhkan kepedulian dan pemahaman empati terhadap orang lain. Yang selanjutnya, develop empathy with non-humans. Kaitannya dengan sense empati, indikator empati konsep, dan empati understanding. Jadi, keterkaitannya adalah fokus pada makhluk hidup non-manusia, menumbuhkan kepedulian dan pemahaman dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem. Yang selanjutnya, ada indikator develop a sense of place, berkaitan dengan sense empati, indikator empati konsep, dan wonder. Nah, penjelasannya bisa mengembangkan keterkaitan emosional terhadap lingkungan, menumbuhkan kepedulian dan rasa ingin tahu tentang kondisi dan kelestarian tempat tersebut. Dan yang terakhir, ada indikator sistem thinking, adaptive system thinking to their life. Kaitannya dengan sense empati, empati konsep, empati understanding, and sensitivity. Nah, penjelasannya bisa mengaplikasikan berpikir sistemik dalam kehidupan sehari-hari, mendorong siswa bertindak etis, peduli, dan peka terhadap lingkungan dan masyarakat. Selanjutnya adalah desain penelitian. Jadi, penelitian ini merupakan penelitian pengembangan research and development yang dilaksanakan dengan desain penelitian mixed method yang mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan jenis desain penelitiannya adalah embedded experimental design. Untuk alurnya seperti yang terlihat pada gambar. Nah, dari alur ini dikembangkan prosedur pengembangan produk atau tahapan penelitian. Jadi, prosedur pengembangan produk terdiri dari langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam membuat produk berupa ELKPD berbasis sistem thinking deep learning yang bertujuan untuk meningkatkan sense empati siswa. Nah, untuk mengembangkan ELKPD ini, jadi peneliti saya akan menerapkan setiap tahapan dari embedded experimental design seperti yang terlihat pada gambar. Nah, pada tahap ini yang dilakukan pertama adalah menganalisis kurikulum dan analisis kebutuhan. Pada analisis kurikulum, peneliti menganalisis konsep pembelajaran yang dikaitkan dengan struktur capaian pembelajaran atau CP kurikulum merdeka. Peneliti akan menerapkan pembelajaran menggunakan sistem thinking deep learning pada materi fisika kelas 11 topik fluida. Sebelum mengembangkan ELKPD, peneliti memetakan tujuan pembelajaran, submateri yang akan dipelajari oleh siswa, dan keterampilan yang akan diperoleh oleh siswa. Peneliti juga menentukan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan oleh siswa dan pertanyaan pemantik yang akan diselidiki oleh siswa. Nah, selanjutnya
peneliti menentukan format ELKPD, di mana di sini akan mendesain ELKPD dengan bantuan Canva, kemudian dialihkan ke platform Kodular. Platform Kodular itu platform pengembangan aplikasi berbasis blok visual. Nah, kenapa kok dialihkan ke platform Kodular? Supaya bisa diakses oleh seluruh siswa. Nah, peneliti juga menentukan aktivitas-aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan oleh siswa, termasuk menentukan media pembelajaran yang akan digunakan untuk membantu siswa meningkatkan sense empati siswa. Peneliti merancang instrumen, instrumen yang digunakan itu instrumen uji ahli yang nantinya ditujukan oleh dosen. Kemudian ada uji coba terbatas ELKPD. Kemudian menggunakan instrumen tes untuk mengukur kemampuan saintifik empati siswa. Nah, instrumen uji coba ini nanti akan ditujukan ke mahasiswa S1 Pendidikan Fisika, sedangkan kalau untuk memvalidasi instrumen tes itu akan diujikan ke siswa SMA jurusan IPA yang sudah pernah mempelajari topik FIDA. Nah, kemudian peneliti membuat rancangan awal ELKPD. Nah, topik yang akan dibuat atau yang akan dimasukkan di ELKPD yaitu topik FIDA, subfluida statik, dan fluida dinamik. Kemudian peneliti membuat konten materi untuk disusun ke dalam ELKPD menggunakan aplikasi Canva yang nantinya dialihkan ke Kodular. Terus peneliti melakukan uji ahli terhadap ELKPD yang dibuat. Uji ahlinya itu uji di sini dibagi dua, ada uji validitas dan uji kepraktisan. Uji kevaliditan itu ke dosen. Kemudian untuk uji kepraktisannya itu ke mahasiswa S1 Pendidikan Fisika. Nah, hasil uji ini akan menentukan apakah ELKPD yang dikembangkan harus diperbaiki atau sudah layak. Nah, kemudian ketika sudah layak, maka akan dilakukan eksperimen ke sekolah. Jadi, akan dilakukan eksperimen ada 2 kelas, di mana kelas pertama dijadikan sebagai kelas eksperimen dan kelas kedua dijadikan sebagai kelas. Nah, sebelum mereka melakukan pembelajaran menggunakan sistem tinggi learning, mereka melakukan pretest untuk mengetahui nilai keterampilan sebelum mengikuti pembelajaran. Kemudian mereka melakukan pembelajaran pada topik yang sama pada kelas kontrol dan kelas eksperimen, tapi ada perbedaan di mana kelas eksperimen melakukan pembelajaran menggunakan ELKPD berbasis sistem tinggi learning, sedangkan kelas kontrol hanya menggunakan hanya belajar menggunakan learning saja. Selama melakukan pembelajaran, peneliti juga melakukan observasi untuk melihat bagaimana aktivitas siswa selama pembelajaran dan ingin melihat aktivitas apa yang bisa melatihkan keterampilan sense empati siswa. Nah, observasi ini dilakukan pada kelas eksperimen. Hasil pengamatan atau hasil observasi ini menjadi bukti terlaksananya aktivitas yang bisa melatihkan keterampilan sense empati siswa. Nah, setelah selesai melakukan pembelajaran, kemudian kedua kelas melakukan post-test untuk melihat bagaimana perkembangan nilai siswa setelah melakukan pembelajaran. Nah, hasil free test post-testnya akan dianalisis untuk mengetahui efektivitas ELKPD berbasis sistem thinking deep learning bisa membantu meningkatkan sense empati siswa. Nah, pengumpulan data itu menggunakan instrumen di mana di sini menggunakan
Tiga instrumen, ada angket analisis kebutuhan, ada angket skala Likert, dan ada soal pretest post-test. Angket analisis kebutuhan digunakan untuk melakukan analisis kebutuhan dalam pengembangan ELKPD. Nah, ini ditujukan kepada guru dan siswa. Angketnya dikirimkan melalui Google Form pada guru dan siswa ya, di jenjang SMA. Kemudian angket skala Likert ini digunakan ketika menilai validitas dan kepraktisan. Jadi, sudah dijelaskan bahwa validitas akan diisi oleh dosen, kalau kepraktisan diisi oleh mahasiswa. Nah, yang selanjutnya instrumen tes berupa soal pretest dan post-test digunakan untuk mengukur bagaimana peningkatan sains empati siswa. Kemudian yang selanjutnya teknik analisis data dalam penelitian ini itu dilakukan secara bertahap, ada 4. Yang pertama ada data validitas dan yang kedua ada data kepraktisan. Validasi dan kepraktisan LKPD dilakukan menggunakan angket instrumen penilaian terhadap produk. Nah, di mana ditujukannya tadi validitas untuk dosen, kepraktisan untuk mahasiswa. Nah, kemudian selain melakukan validitas dan kepraktisan produk, juga melakukan validitas dan reliabilitas instrumen tes. Validitas uji validitas dan reliabilitas instrumen tes ini ditujukan kepada siswa yang sudah mempelajari topik tidak. Kemudian yang terakhir ada analisis keefektifan. Untuk menganalisis keefektifan ELKPD itu dilihat berdasarkan nilai tes sebelum dan setelah melakukan pembelajaran. Nah, kemudian data tersebut nanti akan dianalisis menggunakan N-gain untuk mengetahui peningkatan sains empati sebelum dan setelah diberikan perlakuan. Kemudian melakukan uji normalitas N-gain untuk melihat bagaimana persebaran distribusi data. Dan yang terakhir akan melakukan uji effect size untuk melihat bagaimana persentase LKPD berbasis sistem thinking deep learning dapat meningkatkan sains empati siswa. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.